Susno, hari ini kita akan bahas tentang kasus penembakan yang baru saja terjadi ya Pak oleh oknum anggota TNI AL kepada bos rental. Nah, Jalan tol itu ya? ya betul di KM 45 kalau saya nggak salah. Nah, ini kan ada yang menilai bahwa lo ini tuh akibat kelalaian Kapolsek atau Polri lah secara umum sehingga peristiwa ini terjadi. Apa benar, Pak? Yang jelas peristiwa ini kalau kita balikkan ke agama ya, Iya, ya takdir. betul. Memang takdirnya mau meninggal, ya, ajalnya udah sampai. Ya, Tapi itu bagi kita harus beriman pada itu dulu. Tapi jangan kita langsung menyerah begitu saja. Kita kan akan menyorotnya dari sistem ketatanegaraan kita. Kita kan punya aparat kepolisian, punya aparat militer, punya aparat kejaksaan, hakim, dan pemerintah. Ya. Apa iya itu terjadi karena kelalaian? ya, Kalau melihat ceritanya, ya ceritanya bahwa ada orang merental mobil ya, dari bos rental itu. Kemudian ternyata mobil yang direntalkan itu dijual kepada oknum TNI AL ya. dengan harga yang tidak wajar lah, 45 juta. Si pemilik mobil atau bos rental itu tahu mobilnya itu dilarikan ke suatu arah kan oleh si penyewa. Kemudian si pemilik mobil atau bos rental ini mampir ke Polsek Cinangka, Ya. Banten, minta pengawalan. Nah, oleh Kapolsek, oleh si petugas polisi yang jaga, ditanya segala macam surat-suratnya. Kemudian ditanya macam-macam lah ditanyakan administrasinya baru lapor Kapolsek. Kapolseknya katakan, wah nggak bisa kalau nggak lengkap ini ya. Nah, sehingga mereka ngejar sendiri dan sebagainya, sehingga jiwanya tidak terselamatkan dan mobilnya terlarikan. Gitu. Tapi kan ada yang berpendapat Pak bahwa apa yang dilakukan Kapolsek itu sudah sesuai prosedurnya Pak. Bebas, orang berpendapat bebas, tapi kita percaya, kita pegang saja apa yang dijelaskan secara resmi oleh Kapolda Banten. Ya. Bahwa Kapolda Banten mengatakan kasus ini telah diperiksa oleh Propam Polda Banten, Kapolseknya sudah diperiksa, petugas jaga yang menerima laporan sudah diperiksa, dan lainnya sudah diperiksa. Sudah ditemukan bahwa ini adalah pelanggaran daripada kode etik oleh Kapolsek yang tidak teliti, tidak respon terhadap laporan masyarakat, tidak peka bahwa ini membahayakan keselamatan jiwa, membahayakan keselamatan harta, kok yang diutamakan adalah prosedur administratif. Nah, mestinya tidak begitu. Boro-boro begitu ya. Orang lapor pada polisi saja dalam keadaan terdesak, mungkin hanya berkain handuk karena ditudung di kamar mandi kan, Ya. nggak perlu nanyakan kenapa kamu nggak pakai sepatu, kenapa nggak pakai baju, kenapa nggak pakai ini kan. Keselamatan jiwa itu yang lebih utama dan harta. Jadi janganlah nanti soal kelengkapan administrasinya, oh mana STNK mobil, mana BPKB mobil, mana kwitansi tanda rental gitu kan. Itu nanti setelah ketangkap, setelah diamankan di kantor polisi baru itu diperiksa. Yang penting jiwa orang terselamatkan, hartanya terselamatkan. Kan laporannya kan mobilnya dilarikan kan. Ya. Dilarikan oleh orang ke arah sana, itu orangnya kami akan mengambil, tolong Pak dikawal. Bila perlu, ya bila perlu, itu orang yang lapor itu nggak usah ikut. Kamu duduk di sini saja, kemana lagi ya, nopolnya berapa, biar kami yang ngejarnya. Kan apa yang ngejar? Pakai senjata lengkap, pakai kendaraan dinas atau sehingga jangan orang itu dibiarkan kerja sendiri gitu. Buat apa ada polisi yang digaji oleh negara tentang dia beranggapan bahwa polisi itu sudah benar sesuai prosedur itu terserah. Tetapi saya berpegang kepada apa yang dinyatakan oleh Kapolda Banten. Saya salut kepada Kapolda Banten, dia tidak menutup-nutupi kasus ini, dia menindak, dan ini untuk pelajaran bagi Polri seluruh Indonesia. Gitu. Bagus Kapolda.
Jadi artinya Pak, ketika kita sebagai masyarakat Ya, sipil memberikan laporan tentang kejadian atau memerlukan pengawalan itu bukan tentang melengkapi surat menyurat atau apa-apanya dulu ya Pak ya? iya itu nanti. Jangan diketik dulu laporannya sini, nama siapa, alamat mana, KTP mana. Mobil yang dikejar sudah Lari. lari, sudah sampai ke Antartika. Katanya Pak Prabowo Antartika, korupsi mau dikejar sih. Jadi gak usah nanti, laporannya lengkapnya nanti, segala macam nanti, apa yang dilaporkannya ditindakkan polisi. Dan kalau itu membahayakan bagi si pelapor nggak usah ikut, tinggal di kantor polisi saja, biar kami yang ngejar. Itu baru polisi begini. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang adanya kelalaian dalam tanda kutip ya Pak oleh pihak Polsek Cinangkai itu? Ya saya sependapat dengan Kapolda, hasil pemeriksaan Polpad, Propam, Polda Banten ya memang lalai, bukan hanya lalai tapi bersalah ya. Sehingga dia akan mengadakan sidang kode etik yang kata Kapolda sanksinya sesuai dengan tingkat kesalahannya. Bisa saja sampai dengan dipecat katanya. Nah, apa dipecat, apa dipidana karena jiwa melayang ya, akibat karena lalainya hilangnya jiwa orang lain. Itu kan ada pasalnya Ya, itu. bisa masuk pasal itu ya Pak? Ya bisa kena pidana, bisa juga kena sanksi kode etik. Baik petugas jaga maupun Kapolsek selaku komandan di situ. Dalam satu peristiwa ini kan banyak kejadian ya Pak. Yang pertama penggelapan mobil, Ya, lalu ada penembakan yang menyebabkan ya, tewasnya orang, lalu ada juga tentang kelalaian Polri. Ini cara menyelesaikannya bagaimana Pak? ya. Jadi ini kasusnya banyak ini. Kalau Polri ya karena lalainya Ya, disidangkan kode etik, kemudian tidak menutup kemungkinan tidak pidana, yang sanksinya bisa sampai dipecat, kemudian pidananya bisa sampai di penjara. Kemudian pelaku yang nembak itu dia status hukumnya tunduk pada peradilan militer, ya. Itu dia kena tindak pidana pembunuhan. ya, Ya, pembunuhan dia kena tinggal nanti berencana atau tidak berencana. Di samping pembunuhan, dia nggak tahu sudah terjadi apa belum, sudah bayaran apa belum ini. Tidak pidana penadahan. ya, Nah, kemudian ada orang sipil yang sewa mobil itu kan, dia tunduk pada yurisdiksi peradilan umum. Yang Oknum Angkatan Laut tadi tunduk pada yurisdiksi peradilan militer. Bagaimana menyelesaikannya? Yang polisi diselesaikan menurut kode etik Polri dan menurut tindak pidana umum di peradilan umum karena polisi adalah sipil. Sedangkan penyewa mobil yang tadi langsung menggelapkan, kemudian bersama-sama mereka sudah sekongkol dengan oknum TNI AL ini tunduk pada dua yurisdiksi peradilan yang berbeda. Satunya peradilan umum, satunya peradilan militer. Bagaimana menyelesaikannya? Menurut pasal 89 KUHP, mereka diselesaikan melalui peradilan koneksitas. Koneksitas itu kemana? Diselesaikan di peradilan umum. Kalau menurut Undang-Undang Kejaksaan, maka Jaksa Agung adalah selaku koordinator yang mengendalikan ini mulai dari penyidikan sampai dengan persidangan. Jadi ini tidak pidana koneksitas. artinya koneksitas itu yang peradilan sipil berjalan dan yang militer Iya, juga. yang militer masuk ke peradilan umum, Hmm. disidik oleh penyidik tidak pidana koneksitas, sudah ada tim tetap tidak pidana koneksitas. Jadi Kejaksaan Agung harus sudah mulai bekerja. Baik, terima kasih.